Boleh kasih tepuk tangan buat tim PAW hari ini, luar biasa. Thank you so much. Tadi Vena mengatakan adalah B2 apa tadi? Berserah dan berdoa, bersyukur, dan berserah. Nah hari ini juga pesternya tuh dari GBI B3 juga. Iya benar, dari GBI BBB ya, bukan bintang biasa, bukan. Dari GBI Berkat Bagi Bangsa. Kita hari ini kedatangan Sobat Injil yang lain. Ya, saya mengenal beliau ini sebenarnya dari Jember. Ya, dari Jember karena saya waktu itu sekolah di Jember. Jadi Pastor Mika ini berbahasa Jawa tapi logatnya Madura. Dendi kon. Jasuene tanteni kondek gini. Beliau ini adalah koordinator digital media di GBI Berkat Bagi Bangsa. So, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. PDP Mika Christian, come on. Ngeri perkenalannya, ngeri. Oh, biarlah Tuhan saja ditinggikan ya. Dulu Hizki yang kenal saya nggak kenal Hizki ya. Wes. Karena saya waktu itu udah pindah ke Surabaya duluan nih kayak ya Hizki waktu ya. Waktu itu Hizki masih SMP. Bener ya Hizki ya? SMA ya? SMA kelas 1 ya? Oke, saya udah keburu ke Surabaya terlebih dahulu. Tapi Hizki untuk ingat saya ya. Oke, puji Tuhan teman-teman sekalian. Shalom. Shalom, senang sekali saya ketemu ya. Kalian senang ketemu saya enggak? Pertanyaan biasanya kan, apa kabarmu hari ini ya? Kita sebenarnya perlu merubah pertanyaan-pertanyaan kita supaya kita makin Injil gitu ya. Apakah Anda sudah memberitakan Injil hari ini? Itu pertanyaan harus kita tanyakan kepada siapapun ya, supaya itu terus menjadi semangat di dalam kehidupan kita untuk kita memberitakan Injil. Karena teman-teman kalau kita melihat kerusakan yang ada di dalam, kita nggak usah ngomong jauh-jauh dunia lah ya, di Indonesia aja ya, kita bisa terkaget-kaget. Kita tahu bahwa bangsa ini membutuhkan Kristus, bangsa ini membutuhkan Injil. Kita tidak bisa terus membiarkan kehancuran demi kehancuran terjadi kepada generasi. Dan saya tahu bahwa negara ini akan terus berlangsung dan generasi akan terus berganti. Dan ada anak-anak Tuhan juga yang terlibat di dalamnya. Dan kita terus berdoa supaya anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya tidak tergerus atau menjadi pelaku di dalam kehancuran-kehancuran yang ada di zaman ini. Amin. Amin. Dan saya rindu teman-teman semua, semoga PPT-nya enggak kekecilan ya, tapi kita bisa baca di dalam handphone saktinya teman-teman semua ya. Karena handphone sudah bukan smart lagi ya, sudah sakti banget sekarang ini ya, karena sudah ada AI-nya gitu ya. Ada AI-nya, susunya belum datang. Guyonan ini kelihatan dari guyonannya ini udah angkatan, ini antara, aduh ini udah tua banget itu ya. Oke teman-teman, yuk kita baca yuk di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Oke. Cukup tahu nama saja kan dari saya ya. Kelihatan kalau dari wajahnya udah menikah atau belum ini ya. Kayak wajah orang udah menikah tuh katanya wajahnya berbeda gitu ya. Betul enggak Is ya? Dulu gini ya. Oke ya, saya sudah menikah teman-teman ya. Saya sudah menikah, saya dianugerahkan satu istri yang sangat luar biasa. Dan 2 orang anak yang Tuhan inginkan saya memuridkan mereka untuk cinta Tuhan ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Perikop dari bagian ini judulnya apa? Persembahan seorang janda miskin. Kalau judulnya persembahan dari pengusaha kaya raya, mungkin tidak masuk di sini ya. Tidak masuk Alkitab kayaknya ya. Karena itu hal yang biasa. Kalau orang kaya memberi persembahan, lumrah. Betul ya teman-teman ya, teman-teman diberkati, teman-teman bisa datang ke tempat ini, itu biasa. Tapi kalau teman-teman dalam banyak pergumulan, teman-teman mungkin sedang putus cinta, teman-teman mungkin sedang di dalam masa-masa penderitaan, lembah kekelaman. Gak usah jujur-jujur amat ya.
kalau engkau bisa hadir tempat ini dan mengucap syukur. Mungkin ceritamu dicatat sama Tuhan loh. Waduh. Tapi katanya produser film kisah cinta yang terlalu baik itu justru nggak jadi cerita yang menarik ya. Justru cerita yang agak berliku-liku itu menarik justru ya. Oh jangan kau. Itu orang lain aja kok gitu ya. Yuk kita baca yuk balik. Persembahan seorang janda miskin. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan apa? Persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser ke dalam peti itu. 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Di dalam bagian-bagian tertentu, Yesus dengan sengaja memberikan penekanan-penekanan. Contoh di dalam ayat yang keempat ya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Kesannya kalau kurang itu kita kan seringkali ngomong ya. Kepada aku ini kurang. Kalau lebih jarang cerita ya biasanya ya. Betul ya? Biasanya teman-teman kalau cerita sama kita curhat, aku mau curhat. Biasanya ini sedang kelebihan atau kekurangan biasanya ya? Kekurangan. Ini ada judulnya Ku Menangis ya. Memang jarang ya orang-orang yang mengalami kelebihan itu dicatat ya. Atau datang kepada kita. Tetapi Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat kuat pada bagian ini. Tetapi janda ini memberi dari apa? Kekurangannya. Bahkan, dikatakan apa? Ia memberi seluruh nafkahnya. Wow ya. Yuk kita baca di dalam paralel yang sama, yaitu dalam kitab Markus teman-teman ya. Ini ceritanya sama, ya ceritanya sama. Di dalam Markus 12 ya ayat 41 sampai 44. Oke. Ini lebih menarik lagi sedikit pada bagian awalnya ya. Kita baca bersama-sama. Perikopnya judulnya sama, persembahan seorang janda miskin. 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan apa? Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa ya teman-teman ya. Di dalam bagian ini, ada satu bagian menggelitik di dalam kehidupan saya teman-teman. Ketika saya merenungkan bagian ini, ada satu kata-kata yang sangat menarik. Pada suatu kali, Yesus itu sedang mengajar di dalam bait suci. Kalau teman baca di ayat pasal sebelumnya dan ayat-ayat di atasnya dalam Markus, itu Yesus sedang mengajar para murid di dalam bait Allah. Dan pada waktu itu, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Ya teman-teman, kira-kira kalau hari-hari ini ada pendeta hamba Tuhan ya yang duduk di dekat peti persembahan dan dia benar-benar memperhatikan setiap persembahan yang dilakukan oleh jemaatnya hari-hari ini, kira-kira bagaimana teman-teman? Pendeta mata duitan ini ya, betul ya? Tetapi Yesus pada waktu itu, dia itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi dia sangat melihat. Kenapa? Artinya ada sesuatu yang penting yang sedang Yesus perhatikan dan terkhusus kepada kita pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Artinya ada sesuatu yang ingin Allah ajarkan, terkhusus pada para muridnya pada waktu itu dan kita pada malam hari ini. Teman-teman, kita mau belajar sedikit, ya kita mau hitung-hitungan sedikit, boleh slide selanjutnya.
Ya, kita mau belajar sedikit. Ya, dalam bahasa Yunani, peser itu artinya lepton, teman-teman ya. Upah pekerja satu hari. Ini saya menghitung kemarin ya, saya cari upah minimum kota Surabaya. Ya, upah minimum kota Surabaya itu 4.961.753. Memang kalau bisa dibuat susah, kenapa dibuat mudah ya? Saya nggak ngerti angka ini dapat dari mana gitu ya. Kok rumit banget, kenapa nggak dibuatin jam 4.900.000 maksudnya begitu ya. Bagi pekerja, kenapa nggak dibuatin 5 juta aja kok gitu ya. Jadi 4.900.000 sekian, kalau kita normal, semisal 5 hari bekerja dalam 1 minggu, dalam 1 bulan itu adalah 22 hari kerja. Dan artinya dalam 1 hari rata-rata seorang pekerja ya UMR itu adalah mendapatkan upah berapa? 225.000 sekian. Oke? Jadi saya mencatat di atasnya bahwa 1 dinar itu upah minimum pada waktu itu. Dan 1 dinar itu 128 lepton atau 128 peser. Dan saya menghitung 2 peser sama dengan 200 sekian ribu rupiah dibagi 128 dikali 2 sekian. Ketemu nilainya berapa? 3.524 rupiah. Tidak percaya, hitung dewe ya. Menurut teman-teman, kalau hari-hari ini kita memberi persembahan senilai 3.524 rupiah, itu persembahannya kecil atau besar ya? Kecil ya? Kecil banget ya? Berarti kemungkinan besar teman-teman di sini rata-rata penghasilannya sudah di atas UMR ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena ngomong kecilnya itu, kecil gitu ya. Jadi angka 2 peser, kita sadar bersama-sama bahwa nilai ini adalah benar-benar nilai yang kecil. Betul ya teman-teman ya. Tetapi kita perlu tahu sebenarnya adalah memberi adalah hal yang sederhana, tetapi seringkali sulit untuk dijalankan. Ya, di gereja kami di B3 itu kita sejak Covid itu kan semua serba online, kris dan sebagainya ya. Semua difasilitasi supaya online dah. Tetapi ada satu fenomena yang kami cukup tergelitik gitu. Ketika ada persembahan, sorry ya teman-teman ya, tidak ada satupun yang membuka handphonenya atau mengeluarkan uang di dalam dompetnya untuk memberi persembahan, maju ke depan. Karena kami tidak seperti tempat ini. Kami maju ke depan untuk memberi persembahan. Seketika koordinator ibadah teen dan youth gitu ya, mereka langsung berunding. Kegelisahan ini ada sesuatu yang nggak benar ini gitu. Dan akhirnya mereka para pengurus akhirnya mengambil sebuah komitmen untuk memberi persembahan secara fisik. Kadang-kadang kita berpikir ya, kelihatannya memberi persembahan itu satu hal yang mudah ya. Aku bisa loh ngasih uang persembahan lebih dari 3.000. 3.000 kan uang yang kecil banget. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita mau transfer nggak bisa loh 3.000 rupiah, betul nggak? Tapi kalau pakai kris 500 saya iso kok gitu ya. Bisa ya? Kayaknya bisa. Ya, saya belum pernah mencoba sih. Oke. Apalagi hari ini, tadi saya langsung kaget ya. GoPay untuk cashback ya, luar biasa ya. Ini persembahan untuk cashback ya, ampun ya. Aduh. Ini yang murah hati GoPay-nya atau kita ya? Jadi sejujurnya teman-teman, memberi itu adalah hal yang sederhana, tetapi seringkali sulit untuk dilakukan. Semua sepakat enggak? Bahkan di dalam kami kelompok PAW gitu ya, kadang-kadang kita tuh bercanda gini. Kayak kok kita lama loh enggak ngasih persembahan di gereja. Karena mungkin berada di panggung, sedang pelayanan atau apa dan sebagainya. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita, memberi persembahan adalah hal yang seringkali diabaikan dalam hidup kita. Apalagi, ya, apalagi teman-teman kalau kita mau jujur, tidak ada harga apapun di dalam dunia ini yang makin murah nilainya. Semua setuju ya? Mungkin zaman saya kuliah, ya, kita makan yang camilan yang sederhana, pentol Surabaya deh. Zaman saya waktu kuliah, 1.000, 2.000 itu sudah dapat sesuatu yang sangat banyak.
hari ini 5.000 mah dapat, aduh dikit banget gitu ya. Semua akan terus meningkat nilainya. Dan apa yang seringkali akan tidak kita lakukan dalam kehidupan ini? Memberi. Oleh karena itu kita belajar pada poin ini. Yang pertama adalah memberi adalah masalah iman. Kalau kita melihat kepada cerita janda yang miskin ini, berapa uang yang dia miliki? Cuma 3.500 sekian rupiah kalau kita kurskan dengan kurs kota Surabaya. Dan itu adalah upah dia bekerja pada waktu itu. Artinya dia bekerja sangat murah sekali. Dia dibawa UMR dan dia bekerja dengan sangat amat murah sekali. Dan mungkin ada beberapa dari kita atau jemaat Tuhan juga bekerja dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Dia memberikan semuanya. Wow, ini enggak gampang teman-teman. Sangat tidak mudah. Di dalam perjalanan pertumbuhan rohani saya teman-teman, saya diajar oleh satu kakak rohani, inilah pentingnya pemuritan. Inilah pentingnya pemuritan. Saya belajar melayani, itu waktu SMA, itu saya tergabung dalam satu kelompok pelayanan siswa, namanya Persekutuan Siswa Kristen. Ini kalau disingkat gak enak, ya PSK gitu ya. Makanya saya baca panjangnya gitu ya, Persekutuan Siswa Kristen Jember. Gitu ya, mungkin Hiskia pernah mendengar ya. Gak enak banget ya. Jadi saya belajar di sana melayani, belajar untuk memberi, berbagi dan sebagainya. Dan ada satu hal yang indah yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu setiap kali retreat teman-teman. Setiap kali retreat. Ya, saya punya orang tua yang juga sangat strict dan cukup intensional di dalam membimbing kehidupan rohani anak-anaknya. Tapi saya selalu ngomong gini, kita meskipun anak-anak mungkin waktu masih kecil itu ada subsidi, biasa begitu ya kalau retreat keluarga kan ya, yang dewasa sekian, anak-anak dapat harga sekian. Tapi saya tidak pernah mau ambil bagian itu. Saya melihatnya ada satu hal yang indah di dalam hal memberi. Artinya kita harus berani melakukan sesuatu lebih dibandingkan yang lain. Sebenarnya fokus Allah pada bagian ini, itu bukan kepada nilai uang yang diberikan, tetapi kepada keimanan kita untuk percaya bahwa Allah memelihara. Amin. Amin. Dan sejak hari itu teman-teman, waktu SMA, SMP, ya, saya tidak tahu Tuhan bagaimana mengizinkan saya bisa cari dana, terus nabung dengan uang yang sangat sederhana. Itu bukan untuk bayar retreat saya. Saya bayar retreat saya sendiri, sekaligus saya selalu berkomitmen minimal ada satu orang yang akan saya support lewat apa yang saya lakukan. Dan itu sangat indah sekali. Saya bersuka cita meskipun pada waktu itu benar-benar bagi saya itu waduh penderitaan. Apa yang saya lakukan teman-teman? Ini sekali lagi bukan bercerita tentang saya. Ini cerita tentang Allah yang sudah melakukannya dalam hidup saya. Dan ini bisa menjadi keindahan. Sampai hari ini saya melihat bagaimana Allah menolong setiap langkah kehidupan. Ini bukan teologi kemakmuran teman-teman. Tetapi inilah kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengizinkan kita untuk bisa memberi dengan sukacita dan percaya bahwa Dia memelihara. Dan bersyukur saya ngambil komitmen dijemput. Jadi saya dapat uang saku, saya menunggu di halte dekat rumah. Saya nunggu teman saya itu jemput, lumayan. Every day dapat menghemat kurang lebih 1.000-2.000 rupiah. Tapi artinya apa? Saya harus extra mile. Bangun lebih pagi karena menunggu teman saya untuk jemput. Pulang, nunggu dia pulang, baru saya. Kenapa? Dia satu arah. Dia di Rambi Puji, Hiskia. Jadi jemputnya satu arah. Nah, rumah saya kan di Kaliwates. Ya. Sekian cerita tentang Jembernya ya. Jadi searah. Lumayan menghemat. Dan saya tidak ngambil uang jajan itu untuk beli snack di kantin. Dan akhirnya bisa ngumpulin sekian dana dan itu bisa mendukung kegiatan gereja. Dan puji Tuhan teman-teman. Saya tidak ngerti ceritanya gimana. Kok Tuhan bisa mengarahkan hati saya untuk saya mengambil sebuah komitmen kecil seperti itu. Mungkin bagi kita memberi adalah sebuah hal yang besar. Tetapi bagi saya pada waktu itu, uang yang saya terima itu adalah seluruhnya. Dan saya bersyukur teman-teman, saya melewati masa-masa itu dan Tuhan mengajar banyak hal tentang arti memberi. Memberi adalah masalah iman.
Seringkali kita menghitung di dalam kehidupan ini. Kita selalu ngomong, kurang, 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 dan kurang. Betul enggak? Apalagi hari-hari ini ya, kalau teman-teman buka TikTok, kira-kira isinya, kontennya lebih banyak membuat kita untuk belanja atau untuk membuat kita berdonasi? Beli ya, setuju ya? Setuju banget. Wow, yang namanya mobil, ya, yang namanya mobil hari ini apa yang lagi tren? Kayaknya TikToknya beda ya, FYP-nya kita beda ya. Usia 40-an beda ya, targetnya beda ya. Kalau teman-teman apa ya, FYP-nya apa? Kontennya apa? Sepatu mungkin ya. Sepatu, baju, ya begitu-begitulah ya. Kalau udah usia 40, beda, rumah, nanti mobil. Dan kita akan terus digerus untuk kita selalu berpikir bahwa penghasilan kita tidak pernah cukup. Itu menjadi problem serius dalam kehidupan kita, teman-teman. Artinya apa? Kalau kita tidak benar-benar meletakkan Allah sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Artinya ada hal-hal lain yang akan kita jadikan pusat dan akan menggeser posisi Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam pertumbuhan saya berikutnya, ya, kemudian kita dilatih untuk mulai berkomitmen di dalam memberi perpuluhan, teman-teman. Ya, memberi perpuluhan. Waktu itu saya berpikir 50% saya berikan kepada gereja saya, dan 50% untuk bisa saya berikan kepada perkantas pada waktu itu. Saya mendukung pelayanan perkantas, kalau teman-teman tahu. Ya. Kemudian saya sedang pelayanan Living Life, ya mungkin Disia pernah dengar, dengan satu rekan mentor rohani saya cerita bagaimana saya mengelola keuangan saya, terus dia diem. Kayaknya kamu memberi tidak penuh dengan ucapan syukur. Dia bilang, kok bisa? Kenapa kok kamu memberi 50-50? Kenapa kamu tidak memberi 100 dan 100? Saya dulu kaget. Saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu sudah cukup baik. Tetapi sebenarnya, apa yang saya lakukan belum benar-benar baik. Problemnya adalah bukan kepada nilai yang teman-teman berikan, tetapi kepada apa yang engkau percayai. Kalau kita tahu bahwa Allah adalah pemegang kehidupan kita, artinya kita bisa memberi dengan sukacita. Dan kebetulan mentor saya bisa tahu apa yang ada dalam hati saya, sedang berhitung-hitung dengan Tuhan, mengatur sedemikian rupa, dan sebenarnya di dalam hati saya tidak benar-benar percaya kepada Allah. Money, Inggrisnya apa kira? Money is never about money. Money is always about trust. Apakah kita percaya kepada uang? Apakah kita percaya kepada diri kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita? Atau kita percaya kepada Tuhan kita? Yuk kita tanya pada diri kita, teman-teman. Bagaimana kehidupan memberi kita? Kemudian kita baca yuk di dalam Yeremia 17 ayat 9. Ini ayat yang sangat Injil sekali ya. Jadi kita harus baca ayat ini dengan sangat kencang untuk mengingatkan bagaimana posisi hati kita yang begitu mengerikan. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Di dalam hati kita, itu selalu dipenuhi dengan banyak pertimbangan. Dan seringkali apa teman-teman? Pertimbangan yang ada didasari karena tidak percaya. Betul nggak ya? Di sini teman-teman yang sudah mulai bekerja, boleh angkat tangan? Sudah mulai bekerja? Sudah 5 tahun bekerja? Atau sejak kecil sudah bekerja ya? Karena hari-hari ini kan dengan eranya konten creator ini, anak kecil 1 tahun, 2 tahun sudah bisa kerja, bisa cari duit ya. Anak saya tuh suka nonton AB gitu ya. Jadi AB, wih ini hari ini bisa golek duit hari ini. Sudah mulai bekerja teman-teman ya? Halo? Berapa persen yang kau berikan untuk persembahan?
Apakah kau setia di dalam memberi perpuluhan? Saya mau sedikit menyinggung tentang perpuluhan. Perpuluhan ini perdebatan yang usang sebenarnya teman-teman ya. Kalau di dalam kehidupan teman-teman masih mempertanyakan tentang perpuluhan, kita harus benar-benar menyelidiki hati kita. Orang yang memberi perpuluhan dan orang yang tidak memberi perpuluhan sama-sama memiliki berhala di dalam hatinya. Kalau kita tidak memberitakan Injil di dalam hati kita. Apa maksudnya? Orang yang memberi seringkali berharap apa yang diberikan itu dapat datang lebih banyak. Orang yang tidak memberi, ada berhala dalam hatinya apa? Karena dia tidak percaya bahwa Allah adalah pemilik dari segala sesuatunya. Ini sangat mengerikan. Hati kita penuh dengan kelicikan. Lebih licik dari, dikatakan apa? Lebih licik daripada segala sesuatu. Kita tidak bisa menilai segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan lewat pemberian-pemberian kita. Karena kita tuh licik sekali kita memberi. Bukan karena kekurangan yang kita miliki, tetapi karena kelebihan yang kita miliki. Persembahan itu sangat baik enggak? Baik. Tetapi ketika kita melakukannya, tidak dengan dasar hati yang mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Allah adalah pemegang kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan. Dikatakan di dalam satu quote yang sangat menarik, Yesus melihat hati, bukan kuantiti. Amin, setuju enggak dengan statement itu teman-teman? Yesus tidak pernah melihat berapa banyak pelayanan yang kau lakukan. Yesus tidak pernah terpesona dengan berapa banyak persembahan yang sudah kau berikan. Yesus melihat hatimu, apakah tertuju kepadanya. Tanpa memulai dari sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, maka persembahan menjadi tidak berarti. Amin. Setuju enggak? Tanpa dimulai dari sikap hati menyembah kepada Tuhan, maka persembahan menjadi tidak berarti. Oleh karena itu teman-teman, janda miskin memberi lebih banyak. Dan bagaimana? Ya, dengan sikap kita. Oleh karena itu teman-teman, jangan menilai seseorang dari tindakan lahirianya. Terkhusus bagi para pemimpin, bagi para mentor. Seringkali kita tuh seneng ya, dapat orang-orang yang sangat ringan di dalam melayani. Setuju ya? Betul ya His ya? Kalau ada orang yang sangat melayani, wah kita tuh sangat tertolong sekali. Ya, karena sejujurnya tidak ada satu gereja pun yang merasa dirinya cukup orang di dunia ini, tidak ada. Satu-satunya organisasi yang selalu kekurangan orang adalah gereja. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa engkau sudah berperan banyak di gereja ya. Karena gereja itu selalu kekurangan orang, selalu kekurangan sumber daya. Karena banyak yang harus dikerjakan oleh gereja. Dan kepemimpinan paling sulit adalah kepemimpinan di dalam gereja. Oleh karena itu teman-teman sebisa mungkin kalau tidak ada sambatan atau kekurangan yang dimiliki oleh pemimpin yang cukup besar untuk kau kritisi, lebih baik banyak berdoa dan banyak mendukung pemimpin saja. Karena pemimpin juga penuh dengan kelemahan, setuju? Setuju. Ya, tapi kalau ya kelemahan-kelemahan yang minor-minor, sudahlah cincai lah, murah hati sajalah ya. Jadi jangan menilai seseorang dari tindakan lahirianya. Seringkali kita terpesona, tapi kita lihat dulu, kenapa dia banyak melayani, kenapa dia banyak memberi. Jangan-jangan karena memang dia, dalam arti mohon maaf ya, masih nganggur, tidak banyak aktivitasnya. Tetapi seringkali mungkin ada orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi dia berani melakukan extra mile, bahasa kerennya ya, extra mile. Untuk bisa melewati keterbatasan yang dia miliki, untuk dia memberi yang terbaik. Ini perlu kita apresiasi. Dan justru orang-orang seperti inilah yang perlu kita dukung di dalam kehidupan rohaninya. Sikap hati lebih penting dibandingkan nilai persembahannya. Dan Allah mengetahui hal-hal tersembunyi dan mengenal hati kita. Allah melihat setiap persembahan yang masuk dalam peti yang dilakukan oleh banyak orang dan orang-orang kaya. Tetapi Allah tahu sikap hati mereka di dalam memberikan persembahan tidak seperti janda yang miskin. Poin yang kedua kita belajar dari bagian ini adalah memberi adalah masalah kehilangan hak atau pengorbanan. Apakah memberi selalu berbicara tentang pengorbanan menurut teman-teman? Apakah memberi selalu berbicara tentang pengorbanan? Tidak selalu loh, tidak selalu. Ya puji Tuhan, meskipun saya belum sekaya, siapa ya?
Tanoto. Oh, Bapak Avian, ya, Chat Avian. Wah, kaya banget, uangnya berapa triliun katanya ya. Saya belum sekaya itu. Belum sekaya itu, teman-teman. Tapi kalau ada orang minta saya untuk traktir, apa di sini? Ah, Doni, kamu menghina saya, Doni. Ya masih Isa lah ya. Langsung ya? Meskipun jauh tidak apa-apa ya. Demi Mitore kita lakukan ya. Karena itu bukanlah sebuah pengorbanan, teman-teman. Itu bukan sesuatu yang memberikan pengorbanan. Jadi memberi itu tidak selalu berbicara tentang pengorbanan. Karena bisa jadi apa yang kita berikan, itu hanyalah bagian kecil dari setiap hal yang kita miliki. Ada sebuah quote rohani yang sangat legend, mungkin bagi saya, semoga juga bagi teman-teman. Man looks at the amount of silver. Kita tuh selalu melihat segala sesuatu dari nilainya, dari apa yang tampak oleh mata kita. Tetapi God looks at the amount of sacrifice. Tetapi kita sebagai pemimpin seringkali kita tidak bisa melihat hal seperti ini. Oleh karena itu ketika Yesus melihat janda miskin itu memberi apa yang dia miliki seluruhnya, Yesus langsung manggil seluruh murid-muridnya. Dipanggil, lihatan, inilah persembahan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang banyak itu. Dan semoga teman-teman, kalau kita percaya bahwa hari ini Yesus sudah datang ke tempat ini, teman-teman tadi memberi persembahan seperti janda miskin. Kira-kira bagaimana persembahan teman-teman tadi? Cocok ya langsung ya. Firman Tuhan tidak pernah ringan untuk membuat kita makin murni dan sempurna seperti Yesus. Karena nggak ada amplas yang terlalu halus ya. Untuk mengikis dosa kita yang begitu melekat, merongkol kalau bahasa Jembernya ya. Di dalam hati kita, ini perlu sebuah pukulan yang sangat keras, sesuatu yang sangat kasar. Dan mungkin disiplin yang luar biasa untuk bisa melepaskan begitu banyak berhala di dalam hati kita. Firman Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu kita minta Tuhan belas kasihan dan kerendahan hati dalam hati kita. Untuk kita bisa bertobat dan melakukannya setiap waktu. Janda miskin memberi lebih banyak. Ketika kita sering melihat portion, tetapi Allah melihat apa? Proportion. Kita sering melihat portion, tetapi Allah melihat proportion. Jadi Allah melihat percentage, bukan banyaknya yang diberikan, tetapi berapa pengorbanan yang diberikan. Seringkali kita berpikir, saya jujur sangat terpesona teman-teman ya. Kemarin waktu sidang MD para pejabat, Om Rubin cerita, ketika dia kesulitan, tiba-tiba ada orang ngasih emas, Hizkia datang waktu itu hari pertama, belum datang. Pokoknya nilainya itu 15 miliar. Wih, coba hitungan dengan kurs emas hari ini yang sudah naiknya luar biasa ya. 15 miliar, wih, saya bilang, wow. Kita terpesona nggak teman-teman? Halo? Betul ya? Kira-kira teman-teman kalau ada hampers, bagi-bagi hampers, itu kita kasih kepada orang yang omsetnya kecil atau omsetnya besar? Pasti omsetnya gede dong. Tetapi ada satu ilmu bagi siapa yang ingin jadi pengusaha enggak? Justru kalau ingin jadi pengusaha ya, perhatiin sing omsetnya cilik-cilik. Serius ini. Karena orang sing kecil-kecil itu biasanya lebih loyal kalau mereka mengalami pertumbuhan dan mereka jadi rekan partner kita kerja yang sangat baik. Justru yang gede-gede begitu dapat lain, mendapat tawaran, wah mereka lebih mudah untuk pergi. Itu katanya, tapi ya semoga itu terbukti. Tapi hari ini kita belajar. Allah melihat proporsi. Bukan banyaknya yang diberikan, tetapi berapa pengorbanan yang diberikan. Pengorbanan adalah ukuran sejati dari memberi. Pengorbanan adalah gambaran dari kondisi hati seseorang. Setuju enggak teman-teman? Pengorbanan adalah ukuran sejati dari memberi. Pengorbanan adalah gambaran dari kondisi hati seseorang. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan.
Kalau teman-teman ada seorang ngomong I love you kepada kalian, khususnya para wanita, jangan kesusuk, seneng, lihat dulu pengorbanannya. Hei cowok-cowok, kalau engkau tidak mau berkorban untuk pasanganmu, bertobat ya. Apalagi hari ini kita dapat sebuah film yang sangat baik. Apa itu? Wong Boom ya. The Love of apa? Saya tak buka TikTok dulu ya. Dapat Tangers, situlah ya. Tangeris. Orang Jember ini ya, saudara ya. Jember ini ya. Wow. Moga-moga bisa mendunia orang Jember ya. Ini film yang sangat menarik ya, ceritanya wow, ini green flag, cowok green flag ya. Jadi ya cowok model-model kayak gitu. Ya, ini cerita dunia, harusnya anak-anak Tuhan ceritanya lebih keren. Amin. Amin. Jadi tidak ada cinta tanpa pengorbanan dan bukti pengorbanan Kristus bagi kita sebagai tanda cintanya kepada kita. Kita tahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segalanya. Dia memiliki surga, dia memiliki ribuan jutaan malaikat bahkan mungkin. Tetapi Yesus tahu bahwa yang paling berharga bagi Bapa adalah anaknya. Dan anaknya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang tidak berdosa? Kepada planet yang lain mungkin? Yang jauh lebih subur dan hijau? No. Bapa memberikan Yesus kepada kita, orang berdosa. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Tidak ada pemberian yang sangat indah jika di dalamnya tidak ada pengorbanan. C.S. Lewis, biar kelihatan keren ya. Enggak bercanda ya. C.S. Lewis menulis demikian. Saya khawatir ya, kalau bahasa Surabaya nanti santainya begini, saya khawatir teman-teman. Satu-satunya aturan yang aman adalah memberi lebih dari yang bisa kita sisihkan. Jika kebiasaan memberi kita, ya perhatikan pelan-pelan bagian ini. Jika kebiasaan memberi kita sama sekali tidak menyulitkan atau membatasi kita, saya rasa pemberian itu terlalu kecil. Harus ada hal-hal yang ingin kita lakukan, tetapi tidak bisa kita lakukan karena pengeluaran untuk memberi menghalangi kita. Maksudnya gini teman-teman. Kita tuh kepingin beli sepatu, kita kepingin ini dan itu, kita kepingin ini. Tapi kita tidak bisa melakukannya. Karena apa? Karena kita sudah ada komitmen memberi di dalamnya. Amin. Halo? Topik memberi adalah topik yang paling tidak menyenangkan ya. Karena yang membuat orang tidak pulang dalam sebuah acara seringkali bukanlah bagian berdonasi, tetapi bagian door prize-nya. Setuju teman-teman, dari situ saja udah kelihatan ya. Bahwa bagian, kalau sudah bagian donasi, langsung singit-singit nulis ya. Tapi kalau bagian door prize, wah nomorku ya titip, level titip, betul ya. Nggak ada kalau donasi kita titip-titip ya. Siapa juga yang mau dititipi donasi ya, kebebanan malah. Tapi itulah hati kita teman-teman. Kita seringkali tidak meletakkan bahwa prioriti di dalam memberi. Itu salah satu hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan. Dan kita meletakkan bahwa bagian memberi adalah bagian terakhir yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Termasuk di dalam hidup melayani. Halo? Jujur teman-teman, ya tantangan dunia itu menggerus kehidupan anak-anak muda. Meskipun saya ini masih muda, ya, saya masih muda, termasuk saya sendiri. Saya melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya yang memiliki usia yang hampir sama, ya 40 something begitu ya. Bagaimana ketika dia dulu melayani Tuhan, kemudian berkeluarga, akhirnya mereka tidak punya banyak waktu untuk memberi diri mereka di dalam kehidupan melayani. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Apa kehidupan mereka jadi, nanti kalau tidak melayani Tuhan, nanti Tuhan akan dibuat hancur, dibuat ini. Ada beberapa yang begitu, ya. Ada yang juga hidupnya malah makin baik loh. Pekerjaannya makin diberkati dan segalanya dan sebagainya.
Tetapi satu hal yang paling penting itu bukan kepada bagaimana dia menjalani kehidupannya. Tetapi bagaimana kita terus memberikan prioritas di dalam kehidupan kita untuk meletakkan bahwa hal-hal yang rohani, melayani, memberi, menjadi bagian yang penting untuk dilakukan. Nangkep teman-teman ya? Halo? Sehingga ketika kita mungkin ada janjian sama orang, kita ngomong, aku gak bisa, kenapa? Karena sudah melayani. Jadi hal-hal yang memberi, itu karena kita sudah plot menjadi penting untuk kita lakukan, ketika ada hal-hal lain yang masuk, kita tidak bisa melakukannya lagi. Maksudnya C.S. Lewis seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya? Dan seringkali teman-teman, kalau kita mau jujur, prioritas apa yang bisa dengan mudah menggeser prioriti penting kita dalam hal rohani? Melayani, memberi. Itu paling gampang digeser. Betul ya? Karena Allah tidak langsung memberikan dalam tanda petik mungkin kesedihannya atau kegeramannya kepada kita manusia. Tapi itu penting untuk kita lakukan. Dan kita belajar pada sore hari teman, kerentanan hati kita dalam hal memberi. Ya, ada sebuah hati kita tuh selalu kalau enggak legalis menjadi orang yang liberal. Tetapi hari ini kita mau belajar, kerentanan hati kita dalam memberi. Yang pertama apa? Tidak memberi, dikatakan apa? Karena apa? Sudah keluar enggak? Oke. Tidak memberi karena takut miskin. Berpikir bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah hasil jeripayanya. Atau kita kepada tension yang lain, kepada tekanan yang lain. Memberi karena apa? Ingin diberkati lebih banyak. Tadi sempat saya singgung. Menjadikan persembahan sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan perkenanan Allah yang lebih banyak lagi. Di sini ada yang pernah begitu? Jujur teman-teman, saya pernah satu fase. Waktu itu ada satu gereja besar di Surabaya. Dia sedang ingin membangun sesuatu. Dan saya berani jujur, pada waktu itu saya memberi karena saya tergoda dengan tawaran 100 kali lipatnya. Dan apakah itu terjadi? Lebih kayaknya. Oh berarti bisa dipakai nih rumusnya gitu ya. Jangan, no, enggak begitu ya. Enggak begitu. Tapi seringkali hati kita tergoda seperti itu kalau kita mau jujur. Hei, bagaimana? Ada begitu? Jangan teman-teman, jangan. Gereja Tuhan ini terlalu indah untuk kita kotori dengan sikap hati kita yang tidak murni. Yang ketiga, yuk kita belajar yang terakhir. Memberi adalah soal fokus. Kenapa kita memberi? Ini pertanyaan yang penting untuk kita bisa menjawab. Kegelisahan dalam hati kita. Kadang-kadang kita kan dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Tadi saya katakan ya, hati kita ini penuh dengan kelicikan. Dan seringkali hati kita ini penuh dengan pertimbangan. Dan pertimbangan hati kita adalah karena kita tidak percaya. Oleh karena itu penting untuk kita jawab sebelum kita memberi. Kenapa kita memberi? Halo? Teman-teman kenapa tadi memberikan persembahan pada waktu persembahan diberikan? Kenapa teman-teman mengambil komitmen untuk melayani di tempat ini? Kenapa teman-teman memberikan persembahan perpuluhan ketika banyak sekali ajaran mengatakan bahwa perpuluhan tidak perlu dilakukan? Kenapa teman-teman masih setia untuk melakukannya? Kita perlu memfokuskan hati kita bahwa persembahan adalah ekspresi hati kita terhadap uang. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika uang yang menjadi harta kita, maka kita akan memakai segala sesuatu, termasuk Tuhan bagi uang. Sebaliknya, jika Kristus adalah harta kita, maka kita akan memakai segala sesuatu, termasuk uang bagi Kristus. Sampai hari ini saya terus belajar untuk memberi, teman-teman. Percayalah sama saya, teman-teman. Godaan terbesar di dalam kau memberi, khususnya perpuluhan, itu bukan ketika engkau dalam kekurangan. Justru ketika engkau dalam kelimpahan. Saya bekerja pertama kali, ini sedikit cerita teman, saya digaji sebagai seorang guru SD part-time itu 250.000 sekian ya. Karena waktu itu saya masuk enggak full 1 bulan, kurang lebih kalau 1 bulan itu sekitar 600 sekian ribu rupiah.
Itu pekerjaan saya pertama kali sebagai seorang part-timer guru SD. Puji Tuhan saya bekerja bisa dapat penghasilan ya tahun 2010 sekitar 3 juta. Ya. Duit 600.000 15 tahun yang lalu cukup dah ya untuk kota Surabaya kira-kira ya. Puji Tuhannya orang tua udah punya rumah di Surabaya, jadi saya nggak perlu ngekos, paling nggak menghemat sedikit banyak. Tapi cukup nggak ya 600.000 ya? 15 tahun yang lalu, ya ngepres ya. Ya puji Tuhan, waktu itu saya belajar memberi per bulan. Tapi godaan terbesarnya teman-teman, itu bukan ketika angkanya masih 600.000. Tahu enggak ketika angkanya berapa? Mau tak kasih tahu enggak? Nanti kepingin. Ketika angkanya sudah mulai, wow. Terjemah no dewe ya. Aduh saya kadang-kadang berpikir Tuhan, ngeri loh hati kita ini. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Saya sekarang kalau belanja, dulu rasanya mikir lama gitu ya. Sekarang rasanya kok, ini berapa persen saya cuma dari seluruh harta yang kumiliki. Wih serius loh, serius. Aduh ngeri hati kita ini teman-teman, jujur sangat mengerikan. Oleh karena itu teman-teman belajarlah setia, justru engkau saat masih di dalam kekurangan, terkhusus dalam hal melayani Tuhan. Amin. Justru kalau engkau punya waktu yang banyak, engkau melayani itu tidak berharga teman-teman. Bukan berarti itu Tuhan tidak perhitungkan, Tuhan sangat senang. Tetapi ketika kita tidak punya banyak waktu, kita masih mau hubungi teman kita yang mungkin menjengkelkan, tidak pernah memberi respon yang baik atas setiap ajakan kita. Kita masih terus mau berdoa untuk dia. Kita masih terus mau datang mendukung pelayanan di tempat ini. Meskipun kita tahu seringkali mungkin dukungan kita ya tidak terlalu diperhitungkan. Karena kita mungkin masih terlambat dan sebagainya. Tetapi itu sangat bernilai ketika kita meletakkan fokus utama kita di dalam memberi adalah Kristus. Amin. Ada satu bagian menarik, bagian akhir bagian ini teman-teman. Lukas 20 ayat 46 sampai 47. Kita baca yuk, kalau ini kita baca saja deh. Lukas 20 atasnya ya, ayat 40. Oke. Perikopnya adalah Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya Lukas 20 ayat 45, saya baca sampai ayat 47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ini bagian yang penting teman-teman. Apa dikatakan? Yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kenapa bagian ini ditulis? Kemudian perikop selanjutnya bercerita tentang janda yang miskin. Nangkep teman-teman. Jadi dari sini kita melihat bahwa ada kemunafikan yang sangat nyata yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi ceritanya begini. Janda-janda ketika suaminya meninggal, janda-janda itu kan tidak punya cukup pengetahuan tentang bagaimana membagi harta yang diwariskan oleh suaminya. Ya, mungkin juga ada beberapa janda-janda yang tidak punya anak. Ya, janda-janda nggak punya anak. Bagaimana mereka mengelola? Mereka tanya kepada ahli-ahli Taurat. Tetapi karena fokus ahli-ahli Taurat bukan untuk mengerjakan karya Allah, tetapi fokus hatinya adalah hati yang cinta akan uang. Apa yang dia lakukan? Dia mengelabui, membodohi para janda, ngambil hartanya. Sehingga janda itu menjadi miskin. Wih, ngeri ya. Bukankah itu realita bangsa kita, kalau kita mau jujur? Hati-hati teman-teman dengan persembahan-persembahan yang besar. Saya kalau ngomong kepada banyak pejabat dan gembala-gembala, periksa benar-benar kalau gerejamu menerima persembahan yang sangat besar. Pencucian uang. Gereja menjadi tempat
seolah-olah dalam tanda petik melegalkan kemunafikan. Seolah-olah dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, tetapi tangan yang lain merampas hak banyak orang. Hati-hati teman-teman. Oleh karena itu kita terus bergandengan tangan, kita berdoa bersama-sama supaya pelayanan di tempat ini betul-betul menjadi pelayanan yang murni dan penuh dengan ketulusan. Jadi jangan sampai kita seolah-olah membangun gereja menjadi tempat yang sangat baik, tetapi kita kehilangan esensi dari pelayanan, yaitu pertumbuhan rohani dari setiap jemaat. Understand ya? Jangan sampai justru kita ini, karena kepingin gereja ini menjadi looks good, kita memanipulasi jemaat supaya memberi lebih banyak kepada gereja, tetapi dia lupa kepada tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Ini hati-hati teman-teman, hati-hati. Mengerikan. Itulah gambaran bahwa ketika kita salah fokus hati kita tidak berfokus kepada memuliakan Tuhan, tetapi justru memuaskan hati kita yang penuh dengan kejahatan. Kita pakai akan segala sesuatu, kita pakai supaya apa yang kita ingin dapat kita raih, dan kita pasti akan mengorbankan kemuliaan Tuhan. Setuju ya? Kita mau tutup bagian ini dengan satu ayat yang indah. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini menjadi peneguhan keindahan Kristus dalam kehidupan kita, teman-teman. 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan apa? Apa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita? Bahwa Ia yang karena kamu, karena siapa? Karena kita, maka Yesus menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Meskipun ayat ini tidak secara spesifik berbicara tentang berkat-berkat jasmani, tetapi ini sangat kuat juga berbicara tentang berkat jasmani. Allah kita mengajarkan kemurahan hati yang sangat besar. Dalam hal kemurahan hati, Allah ingin kita menjadikannya pusat dari perhatian kita. Kristuslah satu-satunya alasan kenapa kita menjadi murah hati dan dimampukan untuk melakukan bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Pemberian yang terbaik, ada beberapa orang ngomong, adalah pemberian yang tanpa alasan. Yang memberi saja dengan sikap hati yang tulus. Kenapa? Karena Allah sudah melakukan lebih dulu kepada kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Untuk siapa? Kita. Dia memiliki segalanya dan dia melepaskan itu semua datang ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya apa? Setiap kita yang mengalami kemiskinan, hati kita yang penuh dengan kemiskinan bisa memiliki hati yang penuh dengan kelimpahan. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, kita bisa terus tetap memuliakan Tuhan. Amin, teman-teman. Itulah keindahan Kristus dalam kehidupan kita. Bukan poin pentingnya bukan kepada seberapa besar, seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Kita hari ini belajar, apakah kita meletakkan semua itu dalam iman percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Dan Yesuslah memiliki segalanya. Dalam hal memberi kita bisa dengan sukacita. Ketika ada tantangan untuk kita berkorban, kita melakukannya dengan sikap hati yang percaya. Kita semua menyadari kita tidak dapat hidup seperti ini. Tapi ada pribadi yang sudah melakukannya. Wow, ini statement yang sangat Injil sekali. Saya belajar tulisan ini dari Timothy Keller, teman-teman. Dan ini pertanyaan yang selalu perlu kita sampaikan di dalam setiap khotbah-khotbah kita. Karena kita tahu, karena apa yang sudah saya sampaikan tadi banyak sekali. Itu bukan supaya kita menjadi orang Kristen yang baik menjadi lebih baik. Atau karena kita sudah memberi banyak, memberi lebih banyak lagi. Itu bukan poin pentingnya. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukan itu semua tanpa kita melibatkan pribadi Yesus. Terlebih dahulu kita letakkan di dalam
hati kita. Amin. Tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Percaya sama saya. Kita ini selalu dipenuhi dengan kemunafikan. Kita selalu berjanji kepada Tuhan. Kalau. Dan ketika itu terjadi, kita tidak melakukannya. Saya seringkali, ya mohon maaf, ditipu oleh ya teman-teman adik-adik yang doa aku, nanti aku harus dapat kerjaanku, aku mau datang kelompok komsel. Kita doakan Tuhan, tolong, dapat pekerjaan lebih baik. Datang komsel. Tapi itulah hati kita teman-teman. Apakah saya membenci dia? Ya enggak, jangan loh. Hati kita sudah dipulihkan, ya kita harus terus mengasihi. Tapi kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Tanpa kita terlebih dahulu meletakkan Yesus yang sudah menyelesaikannya di dalam hati kita. Dan dialah yang bekerja dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Untuk kita bisa melakukan persembahan seperti yang dia inginkan. Amin. Amin. Mari kita teduhkan hati kita sendiri. Wow, God, thank you. Kami tahu Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib tidak bisa kami bayangkan dengan apapun. Mungkin kami seringkali menyadari bahwa kami cukup layak untuk diampuni dosanya. Tetapi sebenarnya Tuhan, kehidupan kami begitu mengerikan. Kalau Engkau datang dari surga dengan segala keindahan dan kemegahan-Mu dan Engkau melepaskan itu semua. Dan Engkau turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kami, hati kami yang penuh dengan kejahatan, hati kami yang penuh dengan ketamakan dan ketidakrelaan untuk memberi. Oh Tuhan, kami bisa melihat keindahan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi teladan yang sempurna. Terima kasih untuk cerita hari ini bagi kami. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di atas kayu salib, Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berita hari ini bukan berbicara tentang langkah-langkah praktis, tetapi Tuhan ingin mengubah hati kami lebih dulu. Ketika sikap hati kami berubah, maka kami akan bisa memberi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkati tempat ini, berkati Hizkia, berkati seluruh tim penata layanan, berkati seluruh kepemimpinan dari gereja Rock Royal ini Tuhan. Ko Daniel sebagai lead pastor Tuhan, sebagai hamba Tuhan gembala tempat ini Kau memberkati. Hati kami bersuka cita karena Tuhan begitu baik memelihara tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. God bless you guys, God bless you. Thank you Pastor Mika. Mari sama-sama bangkit berdiri Kejisians. Sudah banyak yang diberkati hari ini. Walaupun tadi persembahan sudah dijalankan, kalau mau ngasih lagi enggak apa-apa guys. Haleluya. Ini bukan tentang apa yang kita beri, tetapi tentang kondisi hati kita. Oke? Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus tetap bekerja dan terus bekerja dalam hati kita, mengkalibrasi. Mari kita sama-sama berdoa, kami ucap syukur buat hari ini, terima kasih buat hadirat-Mu, kami bisa bersekutu, kami bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu di tempat ini, kami menikmati hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu penuh, melimpah dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga buat Injil yang diberitakan melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Mika, yang sudah ada di tengah-tengah kami. Tuhan kiranya memberikan berkat-Mu, Tuhan menuntun dia hidup di dalam pengabaran Injil dimanapun Pastor Mika berada, di keluarganya, di tempat kerjanya, di tempat pelayanannya. Injil diberitakan dengan tegas melalui kehidupannya. Berkati biarkah hikmat-Mu menuntun kehidupannya, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dimuridkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kejisian sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Kemanapun kau melangkah, kemanapun kau pergi, kuasa, hikmat Allah, kasih Allah yang maha besar nyata di dalam kehidupanmu dan dinyatakan melalui kehidupanmu. Sehingga setiap orang benar-benar merasakan Kristus yang begitu indah melalui kehidupanmu. Injil diberitakan kemanapun kau melangkah, Injil diberitakan melalui kehidupanmu, melalui tutur katamu, melalui setiap keputusan-keputusanmu dan melalui setiap tingkah lakumu. Kristus dinyatakan, Injil diberitakan. Dan oleh sebab itu, pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupanmu. Dan ketahuilah, Dia menyertai kita semua sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.